Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amalia Fauzulmuna dari kelas 11-1, absen 5. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, aturan, dampak positif, dan juga dampak negatif dari sistem tanam paksa atau biasa disebut dengan kultur style. Latar belakang muncul karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tidaklah berjalan seperti yang seharusnya. Bukannya mendapat keuntungan besar, sistem ini justru membawa kerugian dengan menurunnya pendapatan dari hasil pertanian. Hal tersebut kemudian menjadi dasar Van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830. Selain itu, kebijakan ini juga dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda. Penerapan kebijakan tanah paksa oleh kolonial Belanda adalah menutupi kerugian dalam perang di Eropa dan perlawanan rakyat Indonesia. Pada dasarnya, kultur style bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai Perang Jawa. Setelah latar belakang, ada juga aturan dalam sistem tanam paksa atau kultur style sebagai berikut. Aturan tuntutan kepada setiap rakyat pribumi. Pertama, agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur style tidak melebihi 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Kedua, pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur style dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Keempat, waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur style tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Kelebihan hasil pertanian dan ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Selanjutnya, kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda. Lalu, penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Lalu, ada juga dampak positif. Meski sistem tanam paksa ini bersifat kejam dan menyengsarakan masyarakat Indonesia, tetapi ada beberapa dampak positif yang dihasilkannya. Pertama, rakyat Indonesia jadi mengenal berbagai teknik menanam dan jenis-jenis tanaman baru. Kedua, adanya peningkatan jumlah uang yang beredar di pedesaan, sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. Yang ketiga, muncul tenaga kerja yang ahli dalam bidang perkebunan dan pabrik di desa-desa. Keempat, adanya fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang digunakan dalam tanam paksa seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pabrik, dan gudang. Lalu, yang pastinya sistem tanam paksa ini memiliki dampak negatif. Apa saja sih dampak negatifnya? Pertama, yaitu penanaman padi jadi terganggu karena waktu untuk budidaya tanaman perdagang ekspor bersamaan dengan persiapan lahan padi. Yang kedua, menghambat perkembangan desa dikarenakan penduduk lebih senang tinggal di desa dan kurangnya wawasan. Yang ketiga, adanya sistem upah dan paksaan bagi rakyat untuk menyerahkan tanahnya sebagian pembayaran pajak. Hal ini memberatkan sebagian masyarakat Indonesia. Yang keempat, timbulnya kerja roti atau kerja paksa tanpa diberi upah yang layak dan menyebabkan rakyat sengsara. Oke, sekian video penjelasan tentang sistem tanam paksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.